TVR Parlemen, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya, Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 15 Februari 2023. Panitia Kerja BPIH 1443 Hijriah Komisi 8 DPR RI hingga kemarin 14 Februari 2023 belum menemui kesepakatan dengan pihak pemerintah terkait besaran nominal komponen-komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah. Pada hari ini dalam rapat bersama Menteri Agama Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI melalui panja ibadah haji terus berupaya secara maksimal untuk menurunkan biaya ibadah haji yang akan dibayarkan calon jamaah haji Indonesia. Dan di sini pemirsa, Komisi 8 DPR RI memutuskan menunda pengambilan keputusan pada malam tadi untuk memberikan kesempatan pemerintah Indonesia merevisi biaya dan juga melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dari usulan pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji sekitar 98,8 juta rupiah. Dan Komisi 8 DPR RI berhasil mendorong penurunan hingga 90,2 juta rupiah. Selanjutnya pemirsa, sementara itu juga untuk biaya yang harus dibayarkan calon jemaah haji dari usulan pemerintah sekitar 69 juta rupiah berhasil diturunkan hingga 49,8 juta rupiah. Dari penurunan yang disepakati tersebut, dipastikan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan dan konsumsi untuk jemaah haji Indonesia, termasuk pelayanan masyair di Arab Saudi. Nah, pemirsa, di sini Marwan menambahkan Panja Haji Komisi 8 DPR RI juga menyepakati sejumlah kebijakan atas calon jemaah haji tunda tahun 2020 hingga 2022. Dan berikut kutipan pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang. Panja Komisi 8 sudah bisa membahas dari sisi item-item pembiayaan yang akhirnya memunculkan angka itu. Kami kira para anggota Panja itu sudah bersepakat. Tetapi di sisi lain masih ada yang dianggap masih bisa dikoordinasikan untuk menurunkan harga. Terutama ada 3 hal item yang butuh dikoordinasikan. Satu, mengenai akomodasi perhotelan. Yang kedua, mengenai konsumsi catering. Yang ketiga, ada masyair, layanan yang diberikan oleh Syarikah, yaitu kebijakan Saudi. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, dari Badan Legislasi DPR RI yang mendorong pengobatan tradisional. Dan di sini obat-obatan herbal mendapat ruang di dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan agar industri herbal dan juga pengobatan tradisional bisa tumbuh dan juga berkembang di bawah aturan hukum yang berlaku. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio mendorong pengobatan tradisional dan obat-obatan herbal mendapat ruang di dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan. Sebelumnya, Balik DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang kesehatan menjadi usul inisiatif DPR. Firman menjelaskan obat herbal yang telah mengakar dalam tradisi pengobatan Indonesia harus diakomodir dalam RUU Kesehatan, sehingga industri obat herbal dan pengobatan tradisional bisa tumbuh dan berkembang di bawah aturan hukum yang berlaku. Selain obat herbal, menurutnya pengobatan alternatif dengan metode konvensional seperti akupuntur hingga patah tulang belum memiliki landasan hukum yang jelas. Karenanya, rancangan Undang-Undang Kesehatan diharapkan dapat memberi sinyal baik bagi masa depan pengobatan tradisional di Indonesia. Dan di Indonesia, produksi daripada obat-obat herbal itu sudah mulai cukup banyak, industri jamu dan sebagainya. Nah, kemudian juga yang terkait dengan masalah akupuntur. Apakah itu nanti yang namanya ahli akupuntur, apakah itu ada yang namanya ahli yang lainnya, itu diatur di dalam undang-undang. Karena memang faktanya ada ahli patah tulang, contohnya ya. Ahli patah tulang itu kan ternyata kan ada. Atau kemudian ada ahli lagi yang menangani masalah stroke tapi dengan metode-metode yang non medis. Nah, ini faktanya bisa penyembuhan. Nah,
Ini yang belum ada regulasinya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah mendukung penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan dibahas di DPR. Saat ini, pemerintah menunggu draft RUU tersebut selesai dibahas oleh Panitia Kerja Balik DPR RI. Panji dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, DPR RI menilai kasus kelangkaan minyak goreng merupakan masalah klasik yang sering terjadi. Nah, pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini tentunya. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09, pemirsa. Nah, pemirsa, sini datang dari Komisi 6. Tentunya di sini DPR RI yang menilai ketegasan pemerintah terhadap pelaku penimbun minyak subsidi dapat menimbulkan efek jera, pemirsa. Tentunya sehingga kasus penimbunan minyak subsidi tidak terjadi kembali. DPR RI meminta pemerintah bersikap tegas atas kelangkaan minyak goreng subsidi yang ditengarai akibat penimbunan minyak bersubsidi merek Minyak Kita sejak Desember 2022. Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng bersubsidi dengan merek Minyak Kita pada Juli 2022 lalu untuk atasi kenaikan harga minyak yang sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter. Namun faktanya, saat ini minyak goreng bersubsidi tersebut sulit ditemui di pasaran. Jika ada, harganya sudah jauh di atas ketentuan, yakni Rp14.000 per liter. Menyikapi persoalan tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Amin meminta pemerintah bersikap tegas karena menurutnya pemerintah sepatutnya menghadirkan produk minyak yang harganya terjangkau. Tapi yang kita ini agak kecewa adalah ternyata dari pemerintah termasuk juga Satgas Pangan dalam hal ini kok tidak ada jelas tindak lanjutnya. Malah mereka menyatakan ini bukan penimbunan. Saya baca di media, ini bukan penimbunan tapi ini belum didistribusikan. Ya kan ini harus jelas definisinya gitu kan. Barang yang ditahan tidak didistribusikan sebagainya mestinya itu kan berarti ditimbun gitu loh. Pemerintah punya semua aparat begitu. Mereka juga dibayar dengan gaji negara. Kemudian produsen-produsennya, produsen CPO, produsen minyaknya juga pemerintah tahu tempatnya, di mana jalur distribusinya begitu loh. Ini yang dibutuhkan adalah soal ketegasan pemerintah. Sekali lagi ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturannya. Ketegasan terhadap penimbun minyak subsidi memerlukan sanksi hukum yang menimbulkan efek jera, mengingat hal ini sudah menjadi persoalan klasik yang kerap terjadi. Rifki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan.
DPR RI menyayangkan belum maksimalnya penanganan terhadap korban gagal ginjal akut. Untuk mencegah jatuhnya kembali korban gagal ginjal akut, DPR RI meminta BPOM meningkatkan pengawasannya terhadap keamanan bahan baku obat bagi masyarakat. Untuk memastikan tidak ada lagi bahan baku obat yang dapat membahayakan masyarakat, Komisi 9 DPR RI meminta BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat pengawasannya terhadap pabrik-pabrik farmasi. Pemerintah diminta hadir untuk membantu masyarakat yang menjadi korban gagal ginjal akut dengan memberikan bantuan finansial. Kasus ini kembali muncul meski di awal Desember nihil penambahan kasus. Adapun seorang pasien dilaporkan meninggal dunia pada awal Februari 2023. Anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati mengatakan masih ada beberapa korban yang mengeluhkan penanganan gagal ginjal yang kurang maksimal. Supaya bahan-bahan yang berbahaya itu tidak lagi dimasukkan ke dalam cairan untuk sirup untuk anak-anak. Kasihan mereka. Yang kenanya itu malah justru orang-orang miskin ya, orang yang nggak punya ya. Nah itu peran dari pemerintah harus benar-benar diobatin dan memang benar mereka itu supaya jangan bayarlah orang-orang nggak punya ya. Sekarang BPJS Kesehatan terus menangani, apalagi ada UHC sekarang KTP saja bisa berobat. BPOM pun sudah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien hingga investigasi dinyatakan selesai. DPR RI berharap kasus ini menjadi yang terakhir dan pemerintah lebih ketat memastikan bahan baku obat aman untuk masyarakat. Hilman dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka merealisasikan capaian target penurunan angka stunting anak menjadi 14% di tahun 2024, di sini pemirsa DPR RI meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dikucurkan oleh Kementerian Kesehatan. Komisi 9 berharap pemerintah memaksimalkan fungsi pengawasan ke daerah untuk optimalisasi anggaran penurunan stunting. DPR berharap anggaran yang sudah digelontorkan meningkatkan capaian target penurunan angka stunting di Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting anak turun menjadi 14% di tahun 2024. Anggota Komisi 9 Elva Hartati mengatakan DPR bersama pemerintah daerah sudah turun ke lapangan untuk mengawasi langsung penanganan kasus stunting. Elva mengatakan di daerah pemilihannya, Bengkulu, penanganan kepada kasus stunting sudah berjalan sesuai dengan anggaran yang dikucurkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya peran Pemda harus selalu dengan ibu-ibu PKK ya, ibu PKK, kepala daerah itu, terus bidan desa juga ya, kepala daerahnya turun dengan bidan desa, ibu-ibu PKK, kader KB itu harus benar-benar turun ke bawah untuk melihat stunting ini apakah sudah menurun apa enggak. Sekarang ada Satgas Stunting. Nah, mereka itu harus turun benar-benar memperhatikan, langsung mendatangi rumah-rumah penduduk. Kadang-kadang orang yang mana orang tua malu kalau mempunyai anak stunting. Itu kita harus benar-benar peran kepala daerah, kepala desa semua juga harus diberdayakan. Stunting menjadi persoalan penting untuk segera ditangani dengan baik oleh pemerintah. Bukan hanya sekedar kurangnya tinggi badan, namun juga terkait rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, hingga dapat memunculkan penyakit-penyakit kronis lainnya. Halim dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyayangkan belum maksimalnya realisasi penyerapan anggaran BRIN pada tahun 2022. Nah pemirsa, selain program masyarakat yang minim, keberpihakan alokasi anggaran untuk riset juga dinilai masih sangat minim. Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam TVR 09. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi,
hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pembentukan BRIN melalui Perpres nomor 74 tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan kemajuan negara di berbagai bidang vital melalui riset yang baik. Nah, namun sejak dibentuk pemirsa, banyak permasalahan yang terjadi di BRIN. BRIN dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. DPR RI berharap BRIN melakukan pembenahan manajemen serta membuat roadmap riset dan inovasi dalam mengimplementasikan visi dan misi pembentukan dari BRIN. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Faktanya tahun 2022, anggaran yang terrealisasi untuk masyarakat dalam rangka mensosialisasikan keberadaan institusi BRIN dan menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan real masyarakat di bawah yang nanti akan dikorelasikan dan disinkronisasikan dengan program riset negara kita yang terrealisasi hanya 100 miliar di tahun 2022. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada 30 Januari lalu, sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti penyerapan anggaran BRIN pada tahun 2022. Salah satunya program masyarakat, sekitar 800 miliar rupiah. Namun yang terrealisasi hanya 100 miliar rupiah. Belum lagi keberpihakan anggaran yang dialokasikan BRIN untuk riset masih sangat minim. Sementara anggaran untuk belanja pegawai lebih dari setengah total anggaran BRIN di tahun 2022, yaitu 4 triliun rupiah dari 6,4 triliun rupiah. Dengan mengintegrasikan banyak peneliti dari berbagai lembaga non-kementerian, BRIN selayaknya didukung anggaran yang lebih, sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsi sektor riset dan inovasi dengan baik. Sayangnya, BRIN tidak mampu memanfaatkan anggarannya secara efektif. Anggaran dan program yang dialokasikan dengan yang direalisasikan BRIN justru memiliki gap yang sangat besar. Program-program untuk masyarakat masih belum efektif dan belum memberi dampak besar. Sejak BRIN dibentuk melalui Perpres nomor 74 tahun 2019, Komisi 7 DPR RI menyoroti banyaknya permasalahan yang muncul di BRIN, di antaranya SDM, kelembagaan, dan penganggaran. Kepala BRIN dan jajarannya dinilai hanya sebatas menjalankan konsolidasi organisasi dan belum mampu menerjemahkan cita-cita awal pembentukan BRIN dengan menyatukan seluruh periset dari berbagai lembaga riset negara yang sudah ada. Masalah hubungan antara periset dan ketidakprofesionalan BRIN juga menambah persoalan yang terjadi di BRIN. BRIN seharusnya mampu mengimplementasikan visi dan misi peran, karena negara membutuhkan banyak riset dan inovasi.
Dengan adanya riset yang baik, maka kemajuan negara di berbagai bidang vital akan terwujud lebih cepat dan terukur. BRIN harus membenahi manajemen internal dan menyatukan persepsi sehingga bisa menyusun roadmap riset dan inovasi Indonesia, baik untuk dimanfaatkan masyarakat maupun untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahwa BRIN itu harus melahirkan atau ada inovasi barang, produk yang kemudian dihilirisasi oleh industri, dikomersialisasi sehingga menjadi atau mensuplai kebutuhan inovasi di dalam negeri. Nah, ini visi presiden, tapi visinya Pak Handoko bahwa BRIN itu tidak menghasilkan produk. Kan beda. Karena riset merupakan sesuatu yang sangat penting ke depan. Semua pembangunan harus by riset agar dia terukur. Nah, itu kan maksudnya. Dan yang selama ini riset itu tersebar di mana-mana, dikoordinir kan gitu loh. Dikoordinir dalam satu wadah besar riset agar betul-betul anggarannya, SDM-nya ini bisa terus dengan baik, tidak parsial-parsial. Itulah maksudnya. Nah, kita mendukung itu. Tinggal bagaimana ini dioptimalkan gitu ya. Tidak dioptimalkan. Sehingga betul-betul BRIN ini bisa memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini. Ya. Riset kita maju. Berangkat dari berbagai persoalan yang muncul di BRIN, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diminta melakukan audit investigasi terhadap BRIN. Tidak tanggung-tanggung, Komisi 7 DPR RI juga merekomendasikan Presiden mengganti kepala BRIN saat ini, yaitu Laksana Trihandoko. Penggantian tersebut akan menjadi pintu masuk menyelamatkan BRIN sebagai pusat lahirnya berbagai inovasi dan pengembangan teknologi di tanah air. Selain itu, agar BRIN bisa menghasilkan riset inovasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, ada satu permainan nih yang belakangan ini viral ya, di mana-mana dilihat dari ada namanya lato-lato. Walaupun agak berisik ya sebetulnya. Iya, betul sekali. Nah pemirsa, lato-lato ini ternyata sudah ada sejak tahun 1990-an. Dan kali ini kita akan simak tayangan mengenai permainan apa saja yang pernah ada pada zaman 90-an. Namun setelah tayangan yang berikut ini pemirsa. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil
Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, berbicara terkait dengan permainan anak, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya. Hampir setiap daerah memiliki adat dan kebudayaan yang unik dan menarik. Salah satu hasil budaya adalah permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Namun permainan tradisional Indonesia yang bervariasi tersebut kini mulai tergerus. Anak-anak zaman sekarang lebih memilih bermain gadget atau video game. Padahal pemirsa, permainan tradisional banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaat dari permainan tradisional yaitu dapat melatih kreativitas serta meningkatkan kemampuan motorik dengan adanya interaksi dalam bermain permainan tradisional. Dapat meningkatkan kemampuan komunikasi bagi anak-anak. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan permainan tradisional apa saja yang masih marak dimainkan di zaman ini. Tentunya pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Bicara soal permainan, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih mengenal video game atau permainan modern lainnya. Sementara pada tahun 1970-an, anak-anak bermain dengan permainan tradisional. Permainan tradisional asli Indonesia sendiri sebenarnya sangat beragam. Hampir setiap daerah pasti memiliki minimal satu permainan tradisional yang lazim dimainkan anak-anak. Nah, apa saja ragam permainan tradisional asli Indonesia tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Layang-layang. Siapa nih di antara kamu yang pernah main layang-layang di lapangan luas? Layang-layang adalah salah satu macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Layangan merupakan lembaran tipis berkerangka yang diterbangkan oleh pemainnya ke udara di area yang lapang. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Tak hanya dilakukan anak-anak, orang dewasa pun juga gemar bermain layang-layang. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang, seperti bentuk naga, burung, hingga perahu. Permainan tradisional layangan minimal dimainkan oleh 2 orang dan semakin banyak akan semakin seru. Kelereng. Macam permainan tradisional lainnya yang umum digemari anak laki-laki ialah kelereng. Pada beberapa daerah di Indonesia, kelereng memiliki sebutan lain yang berbeda-beda. Di daerah Jawa, kelereng disebut nekeran. Di Betawi disebut gundu, di Palembang disebut ekar, dan di Banjar disebut kleker. Kelereng sendiri memiliki bentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat, atau agate. Umumnya, kelereng memiliki diameter 0,5 inci atau 1,5 cm. Aturan dalam permainan kelereng juga cukup beragam. Hal ini tergantung dari tradisi di daerah masing-masing. Namun pada umumnya, sebelum memainkan kelereng, terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, maka kelereng akan menjadi miliknya. Lompat karet. Lompat karet merupakan macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan. Sebelum bermain, anak-anak harus mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Cara mengepangnya yaitu menyambungkan 2 karet pertama dengan 2 karet selanjutnya, sehingga bentuknya memanjang 3 hingga 4 meter. Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Pemain yang terkena tali karet saat melompat dianggap kalah, sehingga harus berhenti bermain dan bertukar dengan temannya. Yang berikutnya ada congklak. Permainan yang dimainkan 2 orang ini cukup dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan mokaotan di Sulawesi. Congklak dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak dengan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah
yang nanti akan diisi pada lubang papan congklak masing-masing 7 buah. Aturan permainan congklak cukup mudah. Pemain pertama membagikan biji dari satu lubang ke lubang lain, termasuk milik lawan. Jika biji terakhir berakhir di lubang yang masih ada biji congklak, biji tersebut diambil dan disebarkan kembali pada lubang lainnya. Namun, jika biji terakhir jatuh pada lubang yang kosong, pemain dianggap mati atau berhenti sejenak. Giliran pemain lawan melakukan hal yang sama sampai ia berhenti pada lubang yang tak ada bijinya. Begitu seterusnya, sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah yang menang. Yang terakhir ada bola bekel. Salah satu macam permainan tradisional yang digemari anak perempuan ialah bola bekel. Permainan bola bekel pada dasarnya merupakan permainan sederhana tapi syarat makna. Permainan bola bekel memiliki manfaat yang baik untuk melatih motorik dan menumbuhkan jiwa sosial. Melalui permainan bola bekel, anak dapat melatih kemampuan berpikir strategi, ketangkasan, kejelian, maupun kejujuran. Menjadi salah satu warisan budaya di Indonesia, siapa sangka ternyata permainan bola bekel dipengaruhi oleh budaya Belanda pada awal kemunculannya. Bekel berasal dari bahasa Belanda bikkelen yang artinya membanting tulang. Satu set bola bekel terdiri dari satu bola bekel besar berukuran seperti bola pingpong, serta 6 hingga 10 biji bekel. Jumlah biji bekel bisa beragam sesuai keinginan masing-masing. Peraturan bermain bekel cukup sederhana. Pemain terdiri dari minimal 2 orang. Pemain dimulai dengan melambungkan bola karet, kemudian diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melambung ke atas, pemain mengambil biji bekel yang terserak. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya. Nah pemirsa, itu tadi 5 permainan tradisional yang pernah populer pada tahun 1970-an di Indonesia. Meski terlihat sederhana dan ketinggalan zaman, namun bermain permainan tradisional dapat membawa keceriaan dan tawa. Bahkan permainan tradisional bermanfaat dalam perkembangan kecerdasan intelektual dan kreativitas anak. Semoga permainan tradisional dapat dimainkan kembali oleh anak-anak zaman sekarang ya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 15 Februari 2023. Pada pukul 10, Komisi 8 rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh Kemenak RI. Dirut PT Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Dirut PT Airlines, dan membahas komponen biaya penyelenggaraan haji 2023. Siang harinya pada pukul 13.00, Komisi 8 rapat kerja dengan Menteri Agama untuk menetapkan BPIH tahun 2023. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.